semuanya, saya Renggal Prasetyo dari Universitas Bunda Mulia. Hari ini saya ada di pelatihan pingpong di Baywalk di Jakarta Utara. Hari ini saya mau interview seseorang pelatih yang jago, yang sudah sampai SEA Games di tahun 1980-an. Yuk kita lihat keseruannya. Sejarah munculnya tenis meja di dunia. Kalau sejarah ya, setahu saya tenis meja itu berawal dari Eropa, yaitu negara Inggris. Sekitar abad ke-19, mungkin kurang lebih tahun 1880-an. Jadi memang pingpong itu asalnya dari Inggris, sebutan pingpong pun awalnya dari Inggris. Gitu. Mengenai sejarah pingpong ya, setahu saya pingpong itu dari Inggris pada abad 18. Dia itu kayak memindahkan permainan tenis lapangan ke dalam rumah. Jadi tuh kayak mereka tuh kayak di kalangan orang yang kaya gitu kan, dia kayak punya ruangan yang gede ya. Nah biasanya itu mereka kayak habis makan baru main pingpong, nah ya gitu tuh. Nah terus masuk ke dalam Indonesia tuh pada tahun kalau nggak salah tuh 1930-an ya. Nah itu pemerintah Indonesia langsung buat kayak PSSI-nya Indonesia lah. PSSI-nya pingpong lah. Namanya tuh PPPSI, Persatuan Pingpong Indonesia. Kemudian diubah pada tahun 70-an tuh kalau nggak salah tuh jadi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Sejarah tenis meja yang saya tahu itu pada tahun 1800-an, orang-orang Inggris ingin bermain tenis, tetapi pada saat itu cuacanya sedang tidak mendukung, maka bermain tenis dipindahkan ke rumah dengan buku yang dijajarkan dan buku 1-2 untuk jadi bed. Dan pada tahun 1930-an, tenis meja masuk ke Indonesia dan berkembang sampai sekarang. Apa saja peraturan di dalam olahraga tenis meja? Kalau aturan bermainnya untuk pertandingan ya, kalau dulu kan tenis meja itu gamenya 21. Nah kalau sekarang itu dipersingkat gamenya menjadi 11. Nah terus aturan ininya juga ada yang namanya best of 5 gitu ya. Itu untuk single dan beregu juga kadang-kadang dipakai. Jadi kalau best of 5 itu pemenangnya itu yang duluan mendapat mendapat 3 game gitu ya. Itu namanya best of 5. Yang duluan dapat 3 dia yang menang. Dan pertandingan selesai. Mulai. Peraturan yang paling penting itu ya pertama poin kan ya. Poin itu berbeda sama badminton 21, volley 25, kalau pingpong itu 11. Nah, terus juga secara servis dia dua kali pukul. Jadi misalkan saya 2 kali pukul, kamu 2 kali pukul, kayak gitu tuh berurusan. Terus juga tapi kalau misalkan udah mulai jus cuman sekali doang. Nah terus beda juga kalau misalkan bermain ganda kan. Kalau main ganda tuh setiap pemainnya harus mukul sekali. Nah nggak boleh tuh kayak misalkan saya mukul 2 kali di berurutan, itu nggak boleh, itu foul, nanti pelanggaran. Mulai. Aturan-aturan yang ada di tenis meja itu yang pertama, tangan nggak boleh menggenggam saat servis, dan bolanya itu harus dilempar setinggi kepala. Dan satu lagi mungkin jika mengenai pergelangan tangan sampai sikut itu dianggap foul, tidak masuk ke dalamnya. Tenis meja sudah ada di mana saja? Kalau tenis meja sih pastinya sudah ada di seluruh dunia ya, karena kita juga kejuaraan dunia itu diadakan setiap 2 tahun sekali. Jadi seluruh negara itu boleh ikut. Adakah atlet tenis meja yang sudah berprestasi mengharumkan nama Indonesia? Atlet yang dari Indonesia ya, saya suka Bima Abdi Negara tuh, dia tuh juara PON bahkan SEA Games ya. Terus ada juga namanya Vicky Supit. Nah itu saya suka banget tuh sama pukulannya tuh. Nah terus dia juga sempat peringkat dunia 10 besar berapa gitu, saya lupa. Yang ada di Indonesia itu pertama David Jacob pernah menjuarai Seta Games Singapura 2001 mendapat medali emas. Menurut kalian ex-atlet,
Bagaimana minat masyarakat mengenai olahraga tenis meja? Sebenarnya minat di Indonesia tuh cukup bagus, tapi karena adanya kekurangan, bukan kekurangan sih, kayak biaya lebih, karena kan beli meja pingpong kan rada mahal kan, terus juga beli bednya juga. Nah jadi masyarakat tuh agak sulit untuk bermain, paling difasilitasi biasanya sama RT yang biasa kumpulin, terus biasanya 17-an tuh. Nah biasanya mereka mulai tergerak untuk bermain. Nah tapi sedangkan kalau misalkan setelah 17-an mereka hilang lagi minatnya. Peminatan pada cabur tenis meja itu tidak begitu tinggi karena biaya untuk masuk les tenis meja itu mungkin terlalu mahal, jadi peminatan masyarakat nggak terlalu tinggi. Terus sama kendala, lu udah itu belum lanjut. Menurut Coach Evi, kendala apa untuk memajukan tenis meja di Indonesia dan luar negeri? Kalau di Indonesia, gini, kita dulu zamannya Soeharto memang mungkin budget untuk olahraga cukup tinggi ya, anggarannya ya. Nah, tapi semenjak krisis 98 itu setahu saya ya, itu prestasi olahraga atlet Indonesia itu menurun cukup banyak ya gitu ya. Dulu kita menguasai loh di SEA Games itu, kita lebih sering juara umum, tapi sekarang untuk juara umum kedua, ketiga aja udah susah gitu. Nah menurut saya sih kendala utamanya nggak lain nggak bukan ya dana lah, kalau seperti itu ya. Bagaimanapun kalau olahraga itu pembinaannya, pembibitannya untuk berprestasi itu memerlukan banyak sekali dana. Jadi itu juga kita sangat tergantung dari pemerintah ya, apakah pemerintah mau menganggarkan cukup besar untuk olahraga, dana untuk olahraga. Menurut kalian berdua kembali, bentuk perhatian apa yang dibutuhkan untuk memajukan tenis meja? Bentuk perhatian yang dibutuhkan itu mungkin dari pemerintahnya sendiri ya, karena saya tidak di dalam naungan pemerintah. Seharusnya pemerintah itu lebih memfokuskan untuk membuka cabang yang lebih banyak di Indonesia. Kurangnya perhatian dari senior-senior, kadang tuh mereka kayak males untuk jadi pelatih lagi gitu. Jadi regenerasi pelatihnya kurang. Jadi itu kalau misalkan pingpong tuh berbeda dengan futsal, yang futsal kayak pelatihnya tuh nggak harus bisa main bola kan. Nah sedangkan kalau pingpong tuh pelatihnya harus bisa, karena untuk ngelatihnya kan gitu.